Audio Jungle. Audio Jungle. Nomor antrian 9 di loket 1. Antrian A9. Assalamualaikum, dengan Sasbila dan Ibu siapa? Ibu Nova. Bisa saya bantu Ibu Nova? Saya Mustafa. Boleh saya lihat nomor antriannya? Boleh saya lihat buku tabungan dan KTP-nya Ibu? Baik. Saya verifikasi dulu ya Ibu. Buku tabungan atas nama Ibu Nova, ini nama Ibu sendiri? Iya. Baik, boleh saya tahu berapa stok punyanya Ibu? Saya stok 2 juta. Boleh saya hitung uangnya Ibu? Baik. Ditunggu sebentar ya Ibu, silakan menikmati permennya. Silakan tanda tangan di sini Ibu. Ini Ibu, ada yang bisa saya bantu kembali Ibu Nova? Tidak, sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Ibu Nova. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Nomor antrian 10 di loket 1. Antrian A10. Silakan Ibu. Assalamualaikum, dengan saya Desi dan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Ibu Devi. Baik Ibu Kevin, ada yang bisa saya bantu? Saya mau tarik tunai Mbak. Penarikan tunai Ibu Kevin bisa saya terima nomor antrian, ATM, KTP, buku tabungan dan juga slip penarikan. Bentar ya. Baik Ibu Kevin. Terima kasih. Baik Ibu Kevin, jadi penarikannya sebesar 7 juta rupiah ya Ibu Kevin dari datanya Ibu Kevin sendiri 1011200. Datanya boleh saya verifikasi sebentar? Baik, datanya sudah sesuai semuanya Ibu Kevin. Saya akan proses transaksinya dan silakan menikmati permennya. Jadi Ibu Kevin terakhir Ibu Kevin melakukan penarikan di ATM ya Ibu Kevin? Iya, terakhir itu kemarin saya ngambil uang di atas 5 juta Mbak. Itu penarikannya berarti sering dilakukan di atas 5 juta rupiah ya Bu Kevin? Iya, sehari sampai 2 kali saya tarik tunai. Baik. Jadi Bu Kevin sebenarnya di tabungan BSI ini ada yang namanya tabungan GPN Gold dan juga GPN Platinum. Jadi limit penarikannya itu 10 juta sampai 15 juta rupiah Bu Kevin. Jadi Bu Kevin nggak perlu repot-repot ke teller untuk melakukan penarikan uang tunai. Kalau misalnya Bu Kevin berminat, silakan langsung ke customer service untuk membuka rekening barunya. Lain kali saja. Baik Bu Kevin, transaksinya saya proses terlebih dahulu ya Bu Kevin. Untuk pecahannya mau 50.000 atau 100.000 rupiah? 50.000 aja. Baik Bu Kevin, untuk pecahannya berarti semuanya untuk 50.000 rupiah ya Bu Kevin? Totalnya kita lihat bersama-sama ya Bu Kevin. 7 juta rupiah ya Bu Kevin. Untuk penarikannya mau diikat atau dikasih amplop saja? Kasih amplop saja. Baik. Untuk saldonya sudah ditarik 7 juta rupiah. Boleh minta bantuannya pada tangan di sini. Sudah ya Bu Kevin. Ini uangnya, ini slip pembayaran, slip pembayarannya, ini KTP dan buku tabungannya. Terima kasih Bu Kevin. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Kevin. Semoga semakin berkah dan hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 11 di loket 1. Antrian A11. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Nova. Mau ibu siapa? Vina. Baik, Ibu Vina, ada yang bisa saya bantu? Mau membayar uang cepat ya? Baik, untuk pembayarannya tunai atau debit punya? Jadi KTP. Baik, untuk buku tabungan, KTM dan juga KTP-nya bisa saya pinjam? Silakan. Mohon maaf, sebelumnya minta tanda tangan dan juga
jelas Bu. Mohon ditunggu sebentar, transaksi akan saya proses, silakan dinikmati permennya. Bisa dibantu untuk nomornya? 159 Ya. 7505. Dengan nama Ibu Alvina Oktanurul, Ya, sudah sesuai ya? sudah. Baik Mbak Alvina, untuk pembayaran UKT-nya sudah dibayarkan ya? Ini ada buktinya 2 rangkap, yang satu untuk disimpan dan yang satu diberikan ke kampus apabila diperlukan. Dana sudah didebit dari rekening ya? Dan ini untuk buku tabungan, KTP dan juga KTM-nya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada. Baik, Mbak Alvina bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Mbak Alvina, untuk kedepannya transaksi pembayaran UKT bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui ATM. Untuk caranya, nanti Mbak Alvina masuk saja ke menu pembayaran, lalu pilih menu berikutnya, lalu pilih universitas. Di situ nanti Mbak Alvina masuk saja ke menu Student Finance Center. Nanti di situ Mbak Alvina memasukkan kode universitas dengan 4 digit kode Universitas Mbak Alvina. Untuk Universitas Islam Mandiri, nomor kodenya 4015 ditambah dengan NIM-nya. Lalu nanti akan tertera nama dan juga total tagihan yang harus dibayarkan pada layar. Setelah itu pilih biaya bayar, maka transaksi akan diproses. Baik, Mbak Alvina, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 7 di loket 1. Nomor antrian B7. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Alvina. Dengan Ibu siapa? Ibu Desi, Ada yang bisa saya bantu? saya mau bikin rekening, Mbak. Silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih. Bisa saya lihat nomor antrian? Saya boleh pinjam KTP Ibu? Iya, Mbak. Mohon diisi dulu ya Ibu formulirnya. Saya cek dulu ya Bu. Jadi di sini Ibu memiliki tabungan tanggapan dengan setoran awal senilai 100.000. Iya, benar. Baik, tunggu sebentar ya Ibu. Ibu sudah mempersiapkan PIN ATM barunya? Sudah? Silakan Ibu, ini ATM beserta buku tabungannya. Oh, gitu. ATM ini masih menggunakan PIN dari bank kami, jadi Ibu silakan mengganti. Gitu, baik. Silakan Ibu persiapkan PIN-nya. Sudah ada kok, Mbak. Permisi Bu. Mohon Ibu ketik nomor PIN dari Ibu. Dan chat hijau Ibu. Ulangi 1 kali lagi. Terima kasih. PIN-nya sudah bisa digunakan ya Ibu. Nanti Ibu stopnya silakan ketelan. Ini Ibu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah nggak ada, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 9 di loket 1. Nomor antrian B9, silakan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Kevin, dengan Ibu siapa? Ibu Deli Rabi, Mbak. Dan Ibu dari Nabi, ada yang bisa saya bantu? Mau surat ID-nya, Mbak? Baik, surat keterangan hilang dari kepolisian apakah sudah ada? Bisa, Mbak. Buku tabungan dan juga KTP apakah sudah dipersiapkan? Baik, boleh saya pinjam Ibu? Dengan Ibu dari Rabi, kehilangan kartu ATM di Pasar Pahing BSI, Kediri benar? Di Jalan Musyok Praminoto benar? Iya. Jadi hari ini Ibu akan membuat ATM baru ya? Iya. Iya. Baik, mohon ditunggu sebentar, saya akan proses. Silakan dinikmati untuk permennya. Dengan Ibu
Sastri Sasbila benar dengan nomor rekening 6260 01 02 1367 534, dan ini kartu ATM hilang di Jalan Hos Cokro Aminoto pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 11 siang. Lihat ya Ibu. Baik, ini silakan diisi formulirnya untuk penggantian kartu ATM tadi. Tanda tangannya sebelah sini. Baik, saya ambil kembali ya Ibu. Maaf Ibu, terakhir saldonya ada berapa di ATM? Sekitar 3 juta Mbak. Sebentar saya cek dulu. Baik Ibu, saldo Ibu masih utuh dengan jumlah Rp3.850.000. Baik, ya. Terima kasih Bu sudah menunggu. Ini untuk kartu ATM-nya yang sudah jadi, dan ini buku tabungan dan juga KTP-nya saya kembalikan. Ada yang bisa saya bantu? Sudah Mbak, cukup ya. Makasih ya Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Puspita Nurul beserta keempat teman saya, Desi Nur Indah Prastiwi, dari Sastri Sasbila, Kevin Dwi Hidayati, dan juga Alvina Ami Oktanru. Di sini kami berlima akan menjelaskan mengenai KYC atau Know Your Customer. Yang pertama ada dasar hukum Know Your Customer. Di dalam sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI dengan nomor 3/10/PBI tahun 2001, yaitu tentang penerapan prinsip mengenai nasabah atau Know Your Customer Principles pada tanggal 18 Juni tahun 2001. Yang selanjutnya mengenai Know Your Customer. Apa sih itu Know Your Customer? Bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat memiliki beban besar terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. KYC merupakan salah satu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Dwi Hidayati. Nama saya Kevin Dwi Hidayati. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu mengenai tujuan pelaksanaan KYC. Ada beberapa hal mengapa KYC diperlukan dalam perbankan. Yang pertama adalah menaati pelaksanaan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi, aktivitas, dan produk perbankan kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan tindakan kejahatannya. Yang kedua, penerapan prinsip Know Your Customer diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan bank sebagai tempat pencucian uang. Yang ketiga, KYC juga dapat melindungi bank dari berbagai resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan usahanya seperti resiko hukum, reputasi, dan maupun operasional. Selanjutnya, prinsip Know Your Customer. Pada pasal 17 UU TPPU, setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Selanjutnya diatur bahwa PJK wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari Sastri Sasbila. Dari Sastri Sasbila akan melanjutkan dari presentasi Kevin. 7 prinsip-prinsip KYC atau Know Your Customer. 1. Nama jelas, identitas, dan alamat lengkap. 2. Hubungan antara pelaku dengan pemilik rekening atau penerima dana. 3. Jumlah dana yang ditransaksikan. 4. Media transaksi yang digunakan. 5. Profil nasabah atau pekerjaan, jabatan, atau jumlah penghasilan. 6. Tujuan penggunaan dana. 7. Sumber dana. Hal-hal yang dianggap sebagai transaksi yang merugikan. 1. Penyimpangan profil, karakteristik serta kebiasaan pola transaksi keuangan nasabah. 2. Dengan transaksi keuangan yang dilakukan untuk menghindari pelapor transaksi yang wajib dilakukan oleh bank. 3. Transaksi keuangan yang sumbernya diduga dari transaksi hasil tindak pidana, baik baru akan dilakukan maupun sudah dibatalkan.
proses verifikasi dan penataan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan. Diligence atau yang biasa disingkat dengan EDD. Kegiatan pengenaan secara lebih mendalam demi mengetahui apa nasabah tersebut termasuk golongan berisiko tinggi, melakukan tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta tindakan melanggar hukum lainnya. Dan EDD dilakukan apabila melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, melakukan hubungan usaha dengan WIJ, meragukan kebenaran info yang diberikan oleh nasabah, penerimaan kuasa atau beneficial owner, terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Risk approach. Dalam penerimaan nasabah, bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan resiko pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko. Mengelompokkan resiko akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia. Di sebelah Kelas TV akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul penerimaan nasabah. Dalam penerimaan nasabah, bank harus yang pertama, bank wajib meminta informasi yang memungkinkan bagi bank untuk mengetahui profil dari calon nasabah. Yang kedua adalah identitas nasabah dibuktikan dengan adanya kebenaran dokumen calon nasabah. Yang ketiga, bank wajib meneliti kebenaran pendukung identitas dari nasabah. Adalah bank dilarang untuk memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. Selanjutnya adalah bank wajib melakukan pertemuan langsung atau face to face di awal pertemuan sebelum melakukan hubungan usaha. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang profil nasabah bank. Bank wajib memelihara profil nasabah sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai yang pertama pekerjaan atau bidang usaha, yang kedua jumlah penghasilan, yang ketiga rekening lain yang dimiliki, yang keempat aktivitas transaksi normal, yang kelima tujuan pembukaan rekening. Sekian pembahasan tentang Know Your Customer dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.